Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 perpajakan akan membawakan materi perpajakan yang berjudul Ketentuan Hukum Pajak. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang pengertian penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Pertama, penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menilai surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya serta menilai apakah permohonan pajak tersebut memenuhi persyaratan formal dan material. Kedua, jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh kantor pajak dibagi menjadi dua, yaitu penelitian formal dan penelitian material. Penelitian formal adalah penelitian dilakukan terhadap kebenaran formal dari dokumen yang teliti. Contoh, penelitian formal terhadap pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dilakukan terhadap kebenaran penjumlahan, pengurangan, dan perkalian atas angka-angka yang ada dalam SPT tahunan tersebut. 2. Penelitian material. Penelitian material adalah penelitian dilakukan terhadap kebenaran material dari dokumen yang teliti. Contoh, penelitian material terhadap pelaporan SPT masa PPN dilakukan terhadap kebenaran data faktur pajak, PEB, PIB, dan pembayaran PPN. Selanjutnya, contoh penelitian. Penelitian dilakukan terhadap permohonan wajib pajak antara lain 1. Permohonan pendaftaran NPWP atau nomor pokok wajib pajak. 2. Permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. 3. Permohonan pemindahan bukuan atau PBK. 4. Permohonan efektif atau NE. 5. Pembayaran PPh pasal 25. 6. Pelaporan SPT tahunan PPh badan. Selanjutnya, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, perbedaan penelitian dan pemeriksaan. 1. Apa objek penelitian atau pemeriksaan? Untuk penelitian, bahan yang diperlukan hanyalah SPT dan lampirannya. Untuk pemeriksaan, bahannya di samping SPT dan lampiran juga diperlukan bahan-bahan lain di luar SPT dan lampiran. Kedua, pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan penelitian dan pemeriksaan. Pekerjaan penelitian harus dilaksanakan oleh petugas khusus atau peneliti dari seksi penetapan. Pekerjaan pemeriksaan harus dilaksanakan oleh petugas khusus atau pemeriksaan. Ketiga, hasil pekerjaan penelitian dan pemeriksaan. Hasil pekerjaan penelitian dapat berupa diterbitkannya surat tagihan pajak atau STP, yaitu sesuai dengan pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Hasil kegiatan atau pekerjaan pemeriksaan dapat berupa diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Selanjutnya, tahap pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPH yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan pertama, yaitu 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sasaran pemeriksaan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. Selanjutnya, jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak. 1. Jenis pemeriksaan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. 2. Jangka waktu. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan atau dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, metode dan teknik pemeriksaan pajak. Metode pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah prosedur pemeriksaan dengan pengujian atas kebenaran pos SPT termasuk lampirannya yang dilakukan secara langsung terhadap buku catatan dan dokumen terkait. 2. Metode tidak langsung adalah prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos SPT termasuk lampirannya yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas teknik pemeriksaan pajak, yaitu
pertama, pengujian keabsahan dokumen. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, analisis angka-angka. Yang keempat, penelusuran angka-angka atau tracing. Yang kelima, penelusuran bukti. Yang keenam, pengujian keterkaitan. Yang ketujuh, ekualisasi atau rekonsiliasi. Kedelapan, permintaan keterangan atau bukti. 9, konfirmasi. Dan yang terakhir, inspeksi. Selanjutnya, penolakan atau penyegelan dan pemeriksaan. Yang pertama, penolakan pemeriksaan terbagi menjadi pemeriksaan lapangan, yaitu diadukan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pasal 29 ayat 3 huruf A, B, C Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor dilakukan karena wajib pajak memenuhi panggilan namun menolak adanya pemeriksaan. Selanjutnya, penyelesaian dan pembatalan pemeriksaan. Yang pertama, penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dan kantor dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, menghentikan pemeriksaan dengan membuat LPH sumir. Yang kedua, membuat LPH sebagai dasar penerbitan SKP. Yang ketiga, mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. 2. Pembatalan pemeriksaan. Pembatalan pemeriksaan ada dua, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan dan pembatalan penugasan pemeriksaan. Pembatalan hasil pemeriksaan artinya yang dibatalkan adalah hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak atau SKP, sedangkan pembatalan penugasan adalah pembatalan atas surat perintah pemeriksaan SCP-2. Selanjutnya, gugatan dalam pemeriksaan pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, acara cepat dilakukan dalam majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan kegiatan yang pertama, pembukaan sidang, yang kedua, pemeriksaan kelengkapan, dan yang terakhir, penjelasan sengketa. B. Acara cepat dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Pemeriksaan dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu, satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Selanjutnya, hak dan wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 1. Wajib pajak berhak meminta pemeriksaan pajak, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan, memperlihatkan atau meminjamkan dokumen, memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Selanjutnya, penyidikan menurut KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, wewenang penyidik yang berhak melakukan penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil. Adapun wewenang dari seorang penyidik yakni yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, azas hukum dalam penyidikan. Yang pertama, asas hukum. Asas praduga tak bersalah, asas persamaan di muka hukum, hak memperoleh bantuan penasihat hukum. Selanjutnya ada norma hukum. Yang pertama, dalam melakukan tugasnya, penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji. Yang ketiga, penyidik pajak harus membawa tanda pengenal penyidik pajak dan surat perintah penyidikan saat melakukan penyidikan.
Dan yang terakhir adalah penghentian penyidikan. 1. Atas usul penyidik tidak dapat cukup bukti, penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, tersangkanya meninggal dunia. Atas permohonan, wajib pajak boleh mengajukan permohonan penghentian penyidikan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara. Dengan syarat wajib pajak melunasi hutang pajak ditambah dengan denda 400%. Oke, yang kedua ialah sanksi perpajakan. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini sistem perpajakan itu ialah self assessment system, yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh oleh negara untuk menghitung, mendaftar, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu wajib pajak perlu memahami tentang pengetahuan pajak seperti peraturan maupun sistem administrasinya supaya bisa berjalan dengan baik sehingga mencapai target sesuai yang diinginkan. Dari sisi yuridis, pajak itu mengandung makna pemaksaan, yang artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan akan mendapatkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini berupa sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan itu tujuannya untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan ini sebagai alat atau preventif untuk mengurangi atau agar wajib pajak itu tidak melanggar yang namanya norma perpajakan. Jadi menurut undang-undang ada dua jenis sanksi perpajakan. Yang pertama itu sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini merupakan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Di sanksi administrasi ini juga dibagi menjadi 3. Salah satunya itu sanksi denda. Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak, terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Seperti salah satunya pada Undang-Undang KUP tahun 2002 pada pasal 7 ayat 1 tentang SPT tidak disampaikan. Yang pertama, SPT masa PPN. Di sini wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 500.000. Lalu ada juga di Undang-Undang KUP tahun 2007 tentang pada pasal 8 ayat 3 itu tentang pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyelidikan. Jadi di sini wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar 150% dikali jumlah pajak kurang bayar. Lalu di nomor 2 itu adalah sanksi bunga. Jadi di sanksi bunga ini sama halnya dengan sanksi denda. Berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak saat sudah jatuh tempo atau dalam kata lain terlambat. Ini diatur pada Undang-Undang KUP tahun 2007 pasal 8 ayat 2 tentang pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun. Lalu di pasal 2A ada pembetulan SPT masa dalam 2 tahun. Di pasal 2A-nya, di pasal 9 ayat 2A juga ada tentang keterlambatan pembayaran setor pajak masa. Ini semua wajib pajak itu akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai
sampai tanggal pembayaran. Lalu yang ketiga ini ialah sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan akan dikenakan ke wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, pengecilan jumlah pendapatan agar pajak itu tidak terlalu, pajak yang akan dipotong itu tidak terlalu tinggi. Lalu selain itu juga kecurangan ini, jika kecurangan ini terdeteksi atau ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa jumlah nilai pajak yang harus kenaikan jumlah pajaknya. Kisarannya itu bisa sekitar 50% dari pajak yang akan dipotong. Selanjutnya adalah sanksi pidana. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melanggar berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidana pun tingkatnya berbeda-beda. Dalam UU KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang pertama, sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak bayar atau kurang dibayar. Yang kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan diancamkan kepada tingkat pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Selanjutnya, pidana diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjuk kepada pihak ketiga, adanya pejabat dan kepada wajib pajak. Selanjutnya adalah pengecualian sanksi pajak. Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Jadi dia ada usaha tetap, tapi dia sudah tidak di Indonesia lagi. Selanjutnya yang keempat adalah wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah wajib pajak yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, gimana sih biar kita ini tidak terkena sanksi pajak? Kita harus apa? Nah, kita ini harus mengisi SPT dengan jujur dan cermat. Pastikan nominalnya jelas dan benar. Yang kedua adalah mengisi faktur pajak dengan lengkap. Selanjutnya, hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana. Selanjutnya, setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu imbalan bunga kepada wajib pajak. Definisi imbalan bunga kepada wajib pajak: apabila pengajuan keberatan permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan, sebagian atau seluruhnya selama pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak yang harus dibayar. Kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan. Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dikabulkan sebagian dan seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran yang dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan. Apabila terdapat surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan yang dimaksud dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga tidak diberikan terhadap yang pertama, kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali atas surat ketetapan pajak kurang tepat bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil sertifikasi dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Atau yang kedua, kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil sertifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebelum diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap surat keputusan keberatan tidak diajukan permohonan dibanding ke pengadilan pajak. Yang kedua, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap putusan banding tidak diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, atau dalam hal atas putusan banding diajukan permohonan peninjauan kembali, imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Yang ketiga, dalam hal atas putusan banding diajukan permohonan peninjauan kembali, imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Yang keempat, dalam suatu hal ketetapan pajak kurang bayar yang seluruhnya tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan yang diterbitkan oleh atas surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keberatan, putus banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya kembali dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulannya untuk 24 bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Yang kelima, dalam hal surat ketetapan pajak nihil yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas pajak berdasarkan surat keputusan keberatan yang kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya putusan peninjauan kembali. Imbalan bunga sebagaimana dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak nihil sampai dengan diterbitnya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Yang kedua, perhitungan imbalan bunga. Perhitungan imbalan bunga dimulai pada tanggal 2 November 2020 setelah diterbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok perubahannya pasal 11 ayat 3, yang kedua pasal 17B ayat 3, dan yang ketiga ayat 4 pasal 27B. Imbalan bunga sama dengan pajak lebih bayar dikali tarif bunga per bulan dikali jumlah bulannya. Besaran imbalan bunga
berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku pada dimulainya perhitungan imbalan bunga, dibagi 12. Maksimal 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kedua, tarif bunga per bulan itu sama dengan suku bunga acuan dibagi 12. Pemberian imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak permohonan. Yang kedua, SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 bulan jangka waktu akhir. Yang ketiga, SKPLB pemeriksaan bukti permulaan apabila A. Tidak dilanjutkan penyidikan, B. Dilanjutkan penyidikan tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pindahan perpajakan tetapi diputus bebas atau dilepas. Yang keempat, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pengajuan keberatan permohonan banding atau permohonan PK yang dikabulkan sebagiannya atau seluruhnya. Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%. Menteri Keuangan Republik Indonesia, salinan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 680/KNK.03/2001 tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 3, pasal 17B ayat 3, pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perlu menetapkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak. Mengingat 1. Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 memutuskan menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak. Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga atau yang disebut SKPIB. 3. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga atau yang biasa disebut SPMIB. Bab 2. Tata cara pemberian imbalan bunga. Pasal 2. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dalam hal terdapat A. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. B. Keterlambatan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar. C. Kelebihan pembayaran pajak karena keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya. D. Kelebihan pembayaran sanksi administratif. Pasal 3. 1. Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dalam pasal 2 poin A dihitung sebesar 2% sebulan dengan masa imbalan bunga mulai akhir jangka waktu 1 bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 2. Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pasal 2 poin B dihitung sebesar 2% sebulan
dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan setelah melebihi jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima. 3. Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang disebut pasal 2 poin C dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. 4. Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf D dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi. 5. Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan. Jika kurang dari 1 bulan, maka dihitung 1 bulan penuh. Pasal 4. 1. Ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berlaku terhadap A. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. B. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 dan 3 yang menyangkut tahun pajak 1995. D. C. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 yang menyangkut tahun pajak 2001 dan seterusnya. 2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diperhitungkan dalam hutang pajak. 3. Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga kepada kantor pelayanan pajak menerbitkan nota pembayaran pemberian imbalan bunga sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1. Pasal 5. 1. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan kepada wajib pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPIB. 2. Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah ditetapkan dalam lampiran 2 Keputusan Menteri Keuangan. 3. SKPIB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat 4 rangkap. Lembar pertama untuk wajib pajak yang bersangkutan. Lembar kedua untuk KPKN Mitra Kerja Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKPBI. C. Lembar ketiga untuk Badan Akuntansi Keuangan Negara melalui KPKN. D. Lembar keempat untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKPIB. Pasal 6. 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB. 2. Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dalam lampiran 3 Keputusan Menteri Keuangan. 3. SPMIB hanya berlaku pada tahun anggaran yang diterbitkan SPMIB bersangkutan. 4. SPMIB dimaksud pada ayat 1 dibuat 4 rangkap. 1. Lembaran ke-1 dan lembaran ke-2 untuk KPKN, lembaran ke-3 untuk wajib pajak, lembaran ke-4 untuk kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SPMIB. 5. Imbalan bunga dibayarkan melalui rekening bank dan wajib pajak yang berhak menerimanya dan wajib memberitahukan nomor rekening yang bersangkutan. Pasal 7. SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 yang berhubungan dengan A. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 diterbitkannya bersamaan dengan penerbitannya SPMKP. B. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 diterbitkannya paling lambat 1 bulan setelah penerbitan SKP LB. C. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding. D. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 diterbitkan paling lambat 1 bulan sejak keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pasal 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan contoh tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani SPMIB kepada KPKN Mitra Kerjanya. Bab 3. Ketentuan
menyatakan SPNIB yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2002 dibayar dengan menggunakan mata anggaran pengeluaran atau MAK, belanja rutin dan lain-lain. Bab 4. Ketentuan penutup. Pasal 10. Pembebanan bagian anggaran dan mata anggaran pengeluaran atau MAK atas pemberian imbalan bunga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 11. Setiap akhir tahun, anggaran Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorasi atau SKO. Pasal 12. Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Pasal 13. Pada saat keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, keputusan Menteri Keuangan nomor 540/KMK-04/2000 tentang tata cara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak yang dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14, keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002 agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengumuman keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember Menteri Keuangan Republik Indonesia Budiono. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.